Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain, agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Nah, pada kesempatan ini, satu kabar terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K tahap 2. Informasinya teman-teman berikut ini. Nah, teman-teman dimanapun berada, informasinya seleksi P3K tahap 2 berlangsung hingga 30 Mei 2025. BKN berikan info scorecard. Dan teman-teman, terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K tahap kedua ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Berikut penjelasannya, mari kita ikutin bersama yang dimuat media nasional cpnn.com berikut ini. cpnn.com Jakarta, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 akan berlangsung hingga 30 Mei 2025 setelah dimulai pada 22 April 2025. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan seleksi P3K tahap kedua sedang berlangsung. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah memastikan bahwa 53 titik lokasi mandiri yang disediakan BKN siap digunakan untuk menyukseskan seleksi kompetensi P3K. Adapun ke-53 titik mandiri ini merupakan lokasi ujian yang disediakan selain penggunaan kantor BKN pusat, kantor regional, dan UPT BKN se-Indonesia. Zudan menjelaskan bahwa sebaran tilok itu mulai dari Aceh sampai dengan Sulawesi hingga Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Dengan begitu, BKN lebih banyak menjangkau peserta di berbagai daerah sehingga mempermudah mereka tanpa perlu ikut ujian di lokasi yang jauh dari domisilinya. BKN telah menyediakan total 53 tilok mandiri di berbagai wilayah seluruh Indonesia, mulai dari barat hingga timur Indonesia, kata Prof. Zudan pada 5 Mei 2025. Peserta seleksi P3K tahap kedua yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi kompetensi yakni 863.993. Jadi itulah informasi yang telah memenuhi syarat yang berhak mengikuti seleksi P3K, teman-teman, sebanyak 863.993. Dengan jumlah yang tidak sedikit ini, Prof. Zudan mengatakan kehadiran 53 titik lokasi mandiri BKN, titik lokasi kantor BKN dari Aceh sampai Papua, hingga titik lokasi 13 di luar negeri, memastikan para peserta dapat mengikuti seleksi kompetensi pada titik lokasi terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya. Peserta seleksi kompetensi P3K tahap kedua diperuntukkan mengisi 328.542 formasi yang tersebar di 587 instansi pemerintah. Mekanisme pelaksanaan seleksi kompetensi yang digunakan tidak berbeda dengan seleksi kompetensi P3K tahap 1 sebelumnya, yakni menggunakan standar BKN sesuai Peraturan BKN nomor 5 tahun 2024. Sementara untuk komponen yang diujikan dalam materi seleksi kompetensi merujuk pada Keputusan Menpaner B nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Para peserta sebaiknya memanfaatkan betul kesempatan ini dengan mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi ucapnya. Nah, teman-teman, ini merupakan kesempatan terakhir untuk memperebut menjadi P3K karena sudah tidak ada lagi nanti perekrutan honorer menjadi P3K. Zudan mengatakan bahwa para peserta juga bisa memantau live scorecard pada kanal YouTube seluruh kantor regional dan UPT BKN untuk pelaksanaan di daerah serta official di pusat. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin mengikuti pelaksanaan seleksi P3K ini dapat mengikuti melalui live score yang tersedia di kanal YouTube di seluruh kantor regional dan UPT BKN untuk pelaksanaan di daerah.
Dengan adanya live score yang dapat dipantau cukup melalui smartphone, siapapun dan dimanapun bisa melihat tanpa perlu hadir di titik lokasi ujian. Nah, ini bagi keluarga, para peserta juga bisa mengikuti pelaksanaan seleksi P3K. Prof. Sudan menghimbau seluruh honorer peserta seleksi P3K tahap 2 agar waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan pejabat BKN. Jangan sampai terpedaya dengan janji lulus tanpa tes, apalagi seleksi kompetensi P3K tahap 2 masih berlangsung hingga hari ini. Nah, melalui informasi ini juga diingatkan kepada para peserta seleksi untuk tidak mendengarkan jika ada oknum mengatasnamakan pejabat BKN lalu menjanjikan kelulusan teman-teman sekalian. Hal itu tidak benar ya disampaikan oleh BKN. Dan teman-teman, demikian saja kabar yang dapat kami bagikan dan sampai ketemu kembali. Salam.